Hai sahabat, kali ini kami akan menceritakan kisah sosok raja yang ingin menghancurkan Ka'bah. Simak video berikut ini. Ada banyak kisah peperangan dan penaklukan yang terjadi pada masa sebelum maupun sesudah diutusnya Nabi Muhammad SAW. Sebagai nabi yang terakhir diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hidup beliau selama memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi mampu menundukkan kota kecil hingga negara dan kerajaan yang dikdaya di zamannya untuk tunduk pada Islam. Lalu kejadian lain yang menggemparkan prakelahiran Nabi, berupa kisah batalion pasukan bergajah yang dianggap pasukan paling kuat di zamannya. Tepat sebelum Rasulullah SAW dilahirkan. Konflik antara dua penguasa. Sejarah mencatat bahwa, pemimpin pasukan gajah yang dikdaya ini adalah seorang penguasa Yaman bernama Abraha. Orang yang pertama kali berhasil menaklukkan Yaman pada tahun 525 Masehi adalah Aryat yang berasal dari negeri yang sama dengan Abraha, yaitu Habasyah, Ethiopia. Aryat diangkat menjadi penguasa Yaman oleh Raja Habasyah pada tahun 525 Masehi atas pencapaiannya menaklukkan Yaman. Namun Abraha yang pada saat itu masih menjadi seorang komandan dalam pasukan Aryat akhirnya membelot bersama beberapa orang yang menjadi pengikutnya. Lalu terjadilah konflik antara mereka berdua hingga akhirnya keduanya dipertemukan dalam sebuah pertarungan duel 1 lawan 1 yang dimenangkan oleh Abraha meskipun dengan cara yang licik. Dan Abraha pun diangkat menjadi penguasa Yaman setelah direstui oleh Raja Habasyah pada tahun 549 Masehi. Abraha adalah seorang berkebangsaan Habasyah, memiliki postur tubuh yang besar dan memiliki bekas luka di wajahnya yang merobek alis, hidung, matanya, dan kedua bibirnya. Karena itulah ia dinamakan Abraha al-Arsyam, artinya robek. Terdapat peristiwa besar sewaktu kelahiran Nabi Muhammad SAW, yaitu penyerangan Ka'bah yang dilakukan oleh Raja Abraha. Kisah Raja Abraha ini pun secara ringkas dan padat dijelaskan dalam Al-Quran Surat Al-Fil. Artinya, apakah kamu tidak memperhatikan bagaimana Tuhanmu telah bertindak terhadap tentara bergajah? Bukankah Dia telah menjadikan tipu daya mereka untuk menghancurkan Ka'bah? Itu sia-sia, dan Dia mengirimkan kepada mereka burung yang berbondong-bondong, yang melempari mereka dengan batu, berasal dari tanah yang terbakar, lalu Dia menjadikan mereka seperti daun-daun yang dimakan ulat. Qiyas, Al-Fil 105:15. Dalam kitab Ar-Rahiqul Mahtum, Sirah Nabawiyah karya Syekh Syafiur Rahman Al-Mubarakfuri diceritakan, Raja Abraha memiliki nama lengkap Abraha al-Ashram. Ia merupakan seorang gubernur Yaman yang berambisi ingin membangun gereja megah di sana kemudian diberi nama Al-Kalis. Dengan harapan dapat menjadi tempat ibadah terbesar di seluruh Arab, menyaingi Ka'bah di Mekah. Sebagai pusat keagamaan, kota Mekah menjadi destinasi utama yang kerap dikunjungi oleh umat Islam. Hal tersebut memberi kesempatan bagi pedagang-pedagang untuk menjajakan barangnya. Oleh karena itu juga Abraha pun memiliki keinginan untuk mengubah pusat perdagangan tersebut ke Yaman. Mengetahui hal tersebut, kebencian bangsa Arab dan juga Kahtan kepada Abraha semakin bertambah. Mereka kemudian menghancurkan gereja tersebut. Penghancuran gereja tersebut kemudian disinyalir menjadi alasan Abraha kemudian ingin menghancurkan Ka'bah. Abraha mendatangkan tentara dari Abyssinia. Dia sendiri yang memimpin pasukan itu dengan mengendarai seekor gajah. Beberapa suku Arab yang mendengar rencana itu mencoba untuk menghalangi Abraha. Seorang pemimpin Arab di Yaman bernama Dzunnafar menggalang kekuatan sukunya dan suku-suku Arab di sekitarnya untuk menghalangi tentara Abraha. Dzunnafar dapat dikalahkan oleh tentara Abraha sehingga ia ditawan dan hampir dihukum mati. Setelah itu, ia kembali meneruskan perjalanannya hingga sampai di Muqawqis. Di sini Abraha memobilisasi pasukannya, menyiagakan gajahnya dan bersiap-siap melakukan invasi ke kota Mekah. Ketika tiba di Muqawqis, Abraha mengutus Aswad bin Maksud menuju Mekah menggunakan kuda dan merampas kekayaan orang-orang Quraisy termasuk 200 ekor unta milik Abdul Muttalib. Mendengar 200 ekor untanya dirampas pasukan Abraha, Abdul Muttalib pun beranjak menemui Abraha. Mendapat tamu dari pemuka Mekah. Berbangga hatilah Abraha. Dia menyangka Abdul Muttalib cemas Ka'bah akan dihancurkan oleh pasukan gajahnya.
Abraha pun bertanya kepada kakek Rasulullah dengan congkak, "Apa keperluan Anda hingga datang kemari?" Namun, jawaban Abdul Muthalib sangat di luar dugaan Abraha. "Kembalikan 200 ekor unta milikku yang telah dirampas oleh pasukanmu," ujar Abdul Muthalib. Abraha pun terheran, "Mengapa kau lebih mengkhawatirkan untamu, padahal kami datang ke sini untuk menghancurkan Ka'bah? Mengapa kau tidak mengkhawatirkan Ka'bah itu saja?" ujarnya. "Unta-unta yang kau rampas itu adalah milikku, sementara Ka'bah merupakan milik Allah. Maka, Allah lah yang akan melindunginya," jawab Abdul Muthalib ringan. Abraha terdiam, namun geram. Dikembalikanlah unta-unta milik Abdul Muthalib. Saat kembali ke Makkah, Abdul Muthalib pun memperingatkan warga kota agar berlindung menyelamatkan diri. "Wahai kaumku, tinggalkanlah Makkah, berlindunglah ke bukit. Sungguh aku melihat pasukan Abraha yang besar dan mustahil kita lawan," seru Abdul Muthalib. Bergegaslah warga Makkah meninggalkan kota. Sementara, Ka'bah tetap berdiri, tak satu pun warga yang melindungi. "Ya Allah, kami menyelamatkan diri kami, maka lindungilah rumahmu ini," doa Abdul Muthalib di depan Ka'bah sebelum meninggalkan kota. Sementara itu, pasukan Abraha pun bergegas menuju Makkah. Hentakan kaki gajah telah membuat bulu kuduk warga Makkah merinding. Mereka berpikir, inilah hari akhir bagi kota Makkah. Abraha pun memerintahkan untuk menyerang. Namun, tiba-tiba gajah-gajah enggan melangkahkan kaki. Mereka hanya terdiam dan enggan untuk menyerang. Meski telah dicambuk sang majikan, gajah-gajah itu berbalik arah dan enggan menuju Ka'bah. Gajah-gajah itu justru hanya berputar-putar saja di lembah Muhasir, dekat Ka'bah. Abraha geram dan terus memerintahkan pasukannya untuk mencambuk gajah-gajah itu agar menurut. Namun, pasukannya kehabisan akal dan kelelahan menangani gajah yang menurut mereka telah terlatih tersebut. Saat kondisi seperti itu, terjadi peristiwa dahsyat yang diabadikan dalam Al-Quran Surat Al-Fil, yaitu datangnya rombongan burung ababil dari angkasa. Jumlahnya amat banyak dan mengerikan, setiap ekor burung membawa batu-batu panas. Burung-burung tersebut menargetkan pasukan Abraha kemudian melemparkan batu membara tersebut. Setiap yang terkena batu itu langsung binasa. Melihatnya, panik dan bubarlah pasukan. Mereka berlarian mencari tempat berlindung. Namun, tak ada yang selamat, mereka binasa. Bahkan sebelum menyentuhkan sedikit pun jemari ke Baitullah, pasukan Abraha binasa dan selamatlah Ka'bah. Allah selalu melindungi Ka'bah hingga akhir zaman.